Siapa bilang Nabi buta huruf? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari saudara-saudara Muslim bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yesaya 29 ayat 12. Karena menurut mereka, Yesaya 29 ayat 12 sangat cocok dengan Muhammad, karena Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mari kita saksikan klaim dari saudara-saudara kita Muslim. Siapa bilang Nabi buta huruf? It's further mentioned in the Old Testament, in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. It says, "The book will be given to him who's not learned, and it will be said, pray, read this, and he will say, I am not learned." And this is exactly what happened when the first revelation came to the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we know from history that when Prophet Muhammad, peace be upon him, went to Jabal Nur, Ghar Hira, there when the first revelation was brought by Archangel Gabriel, and he said, Ikra, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Ma ana biqari, I am not learned. This is exactly the fulfillment of the prophecy mentioned in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12, that when the book will be given to him who is not learned, and it will be said, pray, read this, he will say, I am not learned. And this is exactly what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Ma ana biqari, I am not learned. Siapa bilang Nabi buta huruf? Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca SAW. Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya, boleh jadi orang gak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Quran diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu diantaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis. Perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra. Apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat. Mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan, dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu, kalau ma nafi bertemu dengan ba, maka hukumnya taukid. Atau laisa, ma laisa bertemu dengan ba setelahnya, hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Siapa bilang Nabi buta huruf? Ada sebagian orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat. Dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya?
Walladzi ba'atsa fil ummiyina, dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca. Tapi bukan kehinaan bagi dia, bukan naqs, bukan ajiz, tapi justru kesempurnaan, mukjizat yang luar biasa. Oke teman-teman, baru saja kita mendengar klaim dari saudara-saudara kita Muslim yang menyatakan bahwa Yesaya 29 ayat 12 diperuntukkan untuk Muhammad. Alasan mereka mengatakan ini adalah untuk membuktikan bahwa Al-Quran memiliki mujizat karena diturunkan kepada Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Menariknya, kita akan mendengar pernyataan dari saudara-saudara kita Muslim sendiri seperti di dalam video berikut ini. Nabi, kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah. Siapa bilang Nabi buta huruf? Kenapa, Bu? Kenapa? Iya. Lihat ya, kita interaktif dari mulai sekarang, silahkan. Anda nanya nanya apa saja boleh. Langsung gitu ya. Urusan saya, jawabnya atau enggak urusan saya gitu. Kenapa, Bu? Kan dibilang yang manusia yang lemah atau yang nabi yang umi gitu. Disebut nabi yang umi gitu ya. Oh gitu. Umi artinya kagak bisa baca. Cius? Ini apa? Kalau umi dikatakan tidak bisa baca, ada yang pegang Quran sekarang? Ada yang pegang Quran di depan-depan aja biar bisa kelihatan? Ada? Ada terjemahnya? Ada terjemahnya? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2. Ayo main duluan. Ayo. Yang panitia siapkan hadiah buat beliau. Yang baca duluan. Angkat tangan yang udah. Ketemu 98 ayat 2. Ayat 2. Habis ya, udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke, apa ke, teh ke. Yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bainah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tahun aja udah top. Dan dia bukan buta huruf. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Kurang jelas apa ayat itu? Ummi dalam bahasa Arab punya arti muradif yang beberapa hal. Ada yang ummi itu tidak tahu baca, ada yang ummi itu pingitan, ada yang ummi itu native itu pribumi.
Ada juga ummi itu tidak memiliki kitab. Itu yang paling tepat. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki kitab sebelumnya. Maksudnya Injil dan Taurat. Bertentangan dengan Quran sendiri. Oke, kita baru saja mendengarkan dua pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan Nabi buta huruf, ada yang mengatakan Nabi tidak buta huruf. Jadi, saudara Muslim sedang dalam kebingungan untuk menentukan keadaan dari Nabi mereka, entah buta huruf atau tidak. Jika kita mengikuti pendapat kedua, bahwa Nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis, artinya klaim dari Zakir Naik itu adalah bohong, dan mujizat Al-Quran juga bohong. Saran saya kepada saudara-saudaraku Muslim, bagaimana jika kalian berembuk dulu, duduk bersama, menentukan keadaan Nabi kalian, apakah beliau buta huruf atau tidak. Baru setelah itu, kalian melangkah ke step berikutnya. Apakah Nabi kalian itu ada di dalam Yesaya 29 ayat 12 atau tidak. Meskipun Yesaya 29 ayat 12 bukanlah berbicara tentang Muhammad. Banyak channel-channel Kristen sudah menjelaskan tentang pasal ini, pasal 29. Tetapi saudara kita Muslim tetap ngotot bahwa itu nubuatan tentang Muhammad. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara kita Muslim belum bersepakat entah Muhammad itu buta huruf atau tidak. Oke teman-teman, demikianlah pemaparan kita kali ini. Biarlah dengan video yang singkat ini membuat teman-teman kita Muslim tidak dalam kebingungan lagi, dan biarlah menambah pengetahuan bagi saudara-saudara saya yang Kristen. Biarlah video ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.